PK menyita dua mobil mewah jenis Jeep Rubicon dan mobil mewah BMW saat menggeledah rumah Yunus Mahatma, Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Selain mobil, penyidik juga menyita jam tangan mewah dan puluhan sepeda berbagai merek. Berdasarkan penelusuran di marketplace, velg sepeda ini dibanderol dengan harga 25 juta hingga 54 juta rupiah per satu velg. Penyitaan dilakukan terkait kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penggeledahan dilakukan selama 4 hari dari tanggal 11 hingga 14 November lalu. Penyidik juga mengamankan sejumlah aset bergerak lainnya, di antaranya sejumlah jam tangan mewah dan 24 sepeda. Penyitaan untuk proses pembuktian juga merupakan langkah awal untuk asset recovery, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo yang kami kutip dari kompas.com. Sebelumnya KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan tersangka dilakukan setelah diadakan operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dari 4 tersangka, salah satunya adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. KPK menyita uang sebesar 500 juta rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. KPK menyebut uang itu berasal dari Direktur RSUD Ponorogo Yunus Mahatma agar posisinya sebagai dirut tidak digantikan oleh Sugiri Sancoko. KPK menemukan 3 kali setoran uang yang diserahkan Yunus kepada Sugiri terkait pengurusan jabatan sejak awal 2025. KPK telah menyita mobil mewah, jam tangan, hingga sepeda mahal di kasus dugaan korupsi Bupati Ponorogo. Lalu seperti apa langkah-langkah penyitaan dan juga penggeledahan yang menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus jual beli jabatan, dan juga apakah ada indikasi tindak pidana pencucian uang? Kita membahasnya bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang dengan Ibu Yenti Garnasi. Selamat petang. Selamat petang. Sehat-sehat selalu Mbak Yenti. Mbak Yenti, ini kita melihat bahwa seperti siklus sistemik korupsi di kepala daerah, bahkan untuk saat ini saja jumlahnya mungkin sudah ratusan, dari 2024 hingga 2025 oleh KPK ada 200 lebih kepala daerah yang terjerat korupsi. Anda melihatnya seperti apa, bahwa ada proyek imbalan atau upeti, kemudian ada jual beli jabatan, dan juga adanya fee sebesar 1,4 miliar atas proyek di RSUD itu juga? Ya, saya melihatnya ini kan modusnya kan pernah ya terjadi, kalau nggak salah Bupati Klaten, Klaten ya. kemudian Bali atau Cimahi juga sama, itu jual beli jabatan ya, jual beli jabatan, siapa yang mau jabat harus menyuap. Kemudian kalau proyek ya banyak lah. Tapi yang saya lihat kenapa tidak jera-jera gitu ya. Sementara saya melihat bahwa tidak jera ini karena memang apa ya, kita tidak menggunakan undang-undang pencucian uang, dan kemudian putusan korupsi juga rendah ya, rendah. Setelah itu juga undang-undang pemilunya juga begitu mudahnya gitu ya, orang yang sudah korupsi pun suatu saat juga bisa juga mencalonkan diri. Artinya apa? Artinya mereka yang menjabat, orang-orang yang potensi melakukan korupsi itu memang tidak takut, tidak. Jadi pemendanaan terhadap pelaku yang dulu koruptor itu tidak menjerakan orang lain untuk mencegah dia tidak melakukan. Dia juga akan melakukan karena mereka tahu itu mudah. Apalagi yang paling penting adalah tidak menggunakan TPPU. Yang sekarang ini jelas sekali TPPU-nya. Karena ini kan direktur rumah sakit ini kan menyuap tapi juga disita ya, menyuap tapi disita. Artinya tentu akan ada pendalaman. Rubicon dan mobil satu lagi itu Mercy ya kalau nggak salah, itu kan akan didalami itu dari mana, kan begitu ya. Karena kan kalau menyuap itu kan tidak ada kerugian negara, bukan kerugian negara, artinya nggak mungkin itu disita.
tetapi ini disita, pasti indikasinya mungkin juga itu dari hasil kejahatan, hasil korupsi atau hasil kejahatan apapun itu namanya TPPU. Apakah Belum itu bisa lagi, jadi barang mewah ini tadi Jeep Rubicon, mobil BMW, jam tangan mewah itu juga sebagai indikasi sebagai upaya pencucian uang, Mbak Yanti? kalau dalam kasus ini ya, kalau dalam kasus yang menyuap ke bupati kan nggak mungkin hartanya dia juga disita, ya kan? Karena dia yang menyuap. Yang harus disita dan TPPU kan bupatinya ya, bupatinya yang awal 2025 kan sudah menerima berapa ratus juta gitu ya, berapa Ya. ratus juta itu setelah Februari itu menyuapnya bagaimana? Apakah pakai rekening ataukah cash? Terus untuk apa itu TPPU-nya? Itu mudah tuh KPK harusnya. Dan eh, direktur rumah sakit ini karena dia disita berarti kan bukan karena dia berkaitan dengan korupsi yang sekarang, tetapi kemungkinan adalah disita untuk dilihat nanti pembuktian terbalik mungkin ya. Ini uang dari mana, mempunyai Robicon dan sebagainya gitu ya, Robicon ini dan sebagainya kan kalau nggak salah di di apa ya di LHKPN-nya jauh lebih tinggi dari Pak Bupatinya kan malah gitu kan. Ya ini kesempatan untuk menggunakan TPPU dan menggunakan pembuktian terbalik untuk yang menyuap ini. Karena ini yang menyuap adalah direktur rumah sakit. Tapi ini memang harus dibuka secara ini ya, secara mendalam karena ini kan apa ya sesuatu yang mungkin juga sekdanya itu harus didalami karena direktur ini mendengar bahwa dia ada kemungkinan akan diganti dari sekda. Dan kemudian bupati ini ada beberapa kali melakukan perbuatan-perbuatan tercela, yaitu kalau ada dinas-dinas yang akan naik jabatan atau dicopot Ya. itu akan harus ada upeti lah, harus ada penyuapan. Artinya dibuka semua, ini dibuka semua, termasuk sekdanya kan 14 tahun tuh di situ. Itu kan aneh sekali. Artinya kalau kita mau tuntas, ini semuanya. Sekda 14 tahun itu kenapa kok bisa begitu? Itu kan berarti mengekalkan, mengabadikan korupsi yang di sana yang sudah sekian lama. Artinya harus mundur. Semuanya mundur. Ini ada korupsi apa saja dan TPPU-nya apa saja. Ya. Kemudian kan ini bupatinya juga dengan adiknya, ya kan diperiksa di KPK. Artinya KPK tolong harus betul-betul komprehensif. Semuanya diuraikan dengan sedemikian rupa siapa-siapa yang kena korupsi dan siapa-siapa yang kena tindak pidana pencucian uang. Baik, untuk saat ini ada 3 klaster bahwa yang satu terkait dengan penyuapan, gratifikasi dan juga adanya imbalan fee dari proyek pengerjaan di Oh RSUD itu ya. sendiri dan juga adanya penyuapan dari pihak Oh swasta. ya. Artinya ada 3 klaster. Nah, seperti apa pintu masuk KPK dan juga harus jeli bagaimana KPK menerapkan pasal pencucian uang untuk kasus ini? Oh ya. Berarti ini ada dua kasus ya, dua kasus. Satunya jual beli Jabatan, jabatan, satunya lagi korupsi berkaitan dengan imbalan pembangunan proyek ya. RSUD. Pembangunan proyek kan, pembangunan proyek itu didalami. Jadi ada dua kasus nih jadinya. Nah kemungkinan eh, penyitaan terhadap direktur rumah sakit berkaitan dengan media ya, yang nggak benar ya, itu dari proyek gitu ya. Tapi proyek itu sendiri juga harus dibuka, bagaimana tendernya, bagaimana keuangannya ya, bagaimana dana-dana itu sampai ke rumah sakit dan hasil pembangunan rumah sakit itu sendiri bagaimana. Jadi nanti dibuka semua, berarti kan harusnya lebih dari ini ya. Kalau kemarin itu kan kita berpikir bahwa hanya satu kasus, yaitu bahwa tiba-tiba direktur rumah sakit itu khawatir kalau dia diganti. Jangan-jangan khawatirnya karena takut nanti ini kebuka semua korupsi yang sebelumnya kan gitu ya, korupsi yang sebelumnya berkaitan dengan pembangunan sekian miliar itu kan, dan dia juga sudah dapat gitu ya, dan kemudian dia juga LHKPN-nya tinggi sekali, Baik. mencurigakan. Nah jadi nanti ini berarti KPK ini masyarakat melihat dan bisa mengamati bahwa KPK membuka dua kejahatan sekaligus ya, dibuka semua. Siapa tahu memang bupati ini udah beberapa kali jual beli jabatan dan mungkin ada kasus lain lagi. Jadi sekalian gitu ya, sekalian Baik. dibuka. Termasuk juga bagaimana kenapa Sekda bisa 14 tahun itu untuk mengamankan kasus mana saja. Tentu ada korupsi dan TPPU. Sekali lagi, kalau korupsi tidak menggunakan TPPU ya yang terjadi seperti ini, tidak akan Ya. penjaraan karena dengan TPPU ancaman pidananya lebih berat dan Ya. itu memang tujuan untuk merecovery, tujuan untuk merampas, memiskinkan itu bisa tercapai. Demikian, Mas.
Baik, terima kasih atas perspektifnya Mbak Yenti Garnasi, pakar TPPU telah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Terima Sehat-sehat selalu Mbak kasih. Yenti. Terima kasih, sehat selalu juga. Usai jeda saudara, kasus dugaan bullying yang berujung pada meninggalnya siswa SMPN di Tangerang Selatan meninggalkan duka. Keluarga berharap adanya sanksi yang diberikan pada pelaku.